Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Apriyawati dari kelas PIE. Di sini saya untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah fikih. Di sini tema saya dari kelompok 1. Tema kelompok 1 ialah fikih dan sumber hukum Islam. Di sini makalah yang saya buat mencakup 5 poin. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Baiklah, penjelasannya telah kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan merupakan pedoman hidup yang abadi. Dikatakan abadi karena kemurniannya sejak diturunkan sampai di akhir zaman senantiasa terpelihara. Allah SWT menjamin pasti kemurnian Al-Quran, seperti dalam firman-Nya yang berarti, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Fungsi dari Al-Quran itu sendiri ada 4, yaitu petunjuk, penjelas, pembeda, dan obat. Petunjuk artinya Al-Quran merupakan suatu aturan yang harus diikuti, layaknya sebuah papan jalan yang ditempel pada jalan-jalan. Seseorang yang tidak mengetahui jalan, jika ia mengabaikan petunjuk jalan itu dan berjalan tidak sesuai dengan petunjuknya, sudah pastilah orang tersebut akan tersesat. Yang kedua, sebagai penjelas, artinya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang segala sesuatu yang ditanyakan oleh manusia. Yang ketiga itu Al-Quran sebagai pembeda, maksudnya sebagai pembeda antara yang benar dan salah. Selanjutnya fungsi Al-Quran sebagai obat. Ibarat resep dari dokter, pasien sering sulit untuk membacanya bahkan memahaminya. Tapi seorang pasien percaya bahwa resep tersebut tidak mungkin salah, karena dokter diyakini tidak mungkin berbohong. Sama seperti halnya dengan Al-Quran. Al-Quran adalah resep yang diberikan oleh Allah, dan sudah pasti resep tersebut tidak mungkin salah, karena Allah Maha Besar. Poin kedua yaitu Al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum primer atau utama dalam Al-Quran. Di sinilah peran kedudukan hadis sebagai tabyin atau penjelas dari Al-Quran, atau bahkan menjadi sumber hukum sekunder atau kedua setelah Al-Quran. Dasar alasan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sunnah adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin. Yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa sunnah juga merupakan sumber hukum Islam. Di dalam Al-Quran jelaskan antara lain sebagai berikut: setiap mukmin harus taat pada Allah dan pada Rasulullah. Yang kedua, orang yang menyalahi sunnah akan mendapatkan siksa. Yang ketiga, berhukum terhadap sunnah adalah tanda orang